Nah, terus await bisa kita ibaratkan alternatif then gitu. Nah, karena kita udah pakai async await, itu sebenarnya kita nggak pakai ini, tapi kita pakainya ini juga deh. Kita buat variabel p yang isinya ini gitu. Nah, kita karena udah pakai ini, kita langsung bisa kayak gini. p.inner html sama dengan data gini. Nah, ini jadi bisa kita hilangin gitu. Nah, dan karena kode kita ini nantinya akan berjalan sebagai sinkronus, kita bisa letakkan yang ini itu di sini. Itu. Nah, await ini akan menunggu gitu. Jadi yang di bawah nanti ini tuh nggak akan dieksekusi sampai await ini mendapatkan data gitu. Jadi itu ketika kita pakai async await itu kita kasih tahu JavaScript itu. JavaScript ini ada gini deh, sorry. Async ini kita mau ngasih tahu sama yang ada di dalamnya. JavaScript ini nanti ada fungsi yang dia itu asinkronus gitu. Nah, saya kasih tahu dengan ini gitu. Nah, await ini akan menunggu gitu. Nah, await ini akan menunggu sampai ini selesai gitu. Nah, kalau ini sudah selesai baru ditampilkan ke datanya. Karena si JavaScript sudah tahu kalau ini ada fungsi asinkronus yang harus ditunggu, maka ini nggak akan dieksekusi gitu. Artinya ya normal aja seperti proses sinkronus pada umumnya gitu. Makanya ini terlihat seperti sinkronus gitu. Karena ini nggak dieksekusi, jadi kita bisa tampilin yang tadi kita pakai then itu ya, itu di sini. Jadi kita ya bacanya gampang banget lah. Jadi ambil datanya, kalau udah dapat masukin ke dalam paragraf, habis itu tampilin tombolnya. Itu. Jadi prosesnya kayak tampilin tombol loading dulu. Ini ambil paragrafnya, ambil datanya, masukkan ke HTML, balikin lagi tombolnya kayak gitu. Nah, ini lebih singkat lagi ya dibanding yang atas ini gitu. Nah, itu pakai promise. Nah, kalau kita coba, aku klik datanya ini berhasil ya. Jadi akan nunggu 3 detik dulu, habis itu munculin pesannya. Nah, loading keluar gitu. Nah, selamat datang Mern, tombolnya kembali lagi gitu. Nah, kalau ini gagal, coba kalau gagal, nah jadi kalau gagal itu nggak tertangkap apa-apa ya. Jadi await ini itu hanya bisa kita gunakan untuk mengambil result then-nya gitu. Jadi kalau catch-nya itu nggak bisa ditangkap pakai ini gitu. Nah, gimana dong cara menangkapnya? Nah, ada lagi yang namanya try catch gitu. Nah, kita bisa tambahkan try catch di sini. Ini error handling. Mungkin belum kita bahas ya. Kemarin aku belum kepikiran untuk nambahin try catch. Jadi aku bahas dikit ya. Di dalam pemrograman itu ada istilah yang namanya error handling itu atau penanganan error. Jadi penanganan ketika terjadi error gitu. Nah, di JavaScript kita bisa pakai ini. Try, catch, throw sama finally. Nah, ini mirip tadi ya. Ketika kita pakai promise itu mungkin di dalamnya makainya ini gitu. Try ini ketika berhasil, catch ini menangkap hasil dari errornya tersebut gitu. Nah, kalau throw ini statement yang kita gunakan untuk membuat error gitu. Jadi
kalau dia itu objek error, nanti pesannya itu akan sedikit berbeda gitu. Jadi warnanya itu berbeda, enggak jadi ya merah biasanya gitu. Jadi dia diketahui sebagai objek error gitu. Nah, kalau finally ini objek yang dieksekusi setelah try sama catch gitu. Apapun risetnya. Jadi mirip kayak promise tadi gitu. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, kita bahas sebentar dulu. Nah, kalau ini saya tak baca dulu demo. Nah, kita coba ngembaliin welcome guys. Kalau ada error, kita panggil pesannya gitu. Nah, Adler is not defined. Nah, kenapa? Karena kita itu nggak bikin fungsi ini gitu. Jadi nggak ada fungsi yang namanya idler ini. Nah, kalau kita buat fungsinya misal gini ya. Ini kita kasih alert aja. Nah, ini gagal karena, atau jangan alert, kita pakai ini aja sama persis kayak gini. Kita tampilin nama kayak gini. Kalau kita run, nah welcome guys. Nah, ini berhasil karena ada fungsinya yang tadi gagal gitu. Nah, kalau kita nggak pakai try catch gitu, ini akan error, nanti akan muncul error di konsol biasanya gitu. Nah, jadi try catch ini untuk mengatasi error tersebut gitu. Kalau ada error diapain gitu, biar prosesnya nggak berhenti gitu. Nah, itu sedikit tentang error handling ya. Nah, kita juga bisa ngasih error handling di situ gitu, di sini gitu. Jadi kan kalau ini false, nah kita klik dari tadi itu masih loading terus ya. Nah, ini nanti kan si usernya bingung loh, kok loading terus ini nggak berhasil tuh gitu. Nah, kita bisa taruh ini di dalam try catch, block try catch. Jadi kita kayak gini, try, coba jalankan ini gitu. Kenapa kok kita harus pakai try catch? Karena kode kita itu berjalan sinkronus lagi gitu. Nah, kalau pakai sinkronus itu nggak ada callback. Nah, makanya kita harus tangkap dengan try catch gitu. Catch. Nah, catch ini sama kayak catch yang ada di promise gitu. Dia mengembalikan juga parameter. Misal error gini. Nah, parameter atau data ini yang bisa kita manfaatkan. Misal p inner html sama dengan error gini. Nah, nanti kalau error yang muncul errornya gitu. Nah, kita sebenarnya juga bisa memanfaatkan yang namanya finally gitu. Oh, sorry. Ya, bukan objek ya ini. Nah, kita juga bisa manfaatkan finally kayak promise tadi itu. Sini aja biar gampang dibaca ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau nanti ini gagal, dia akan menerima error dari sini gitu. Nah, tapi ini sebenarnya nggak benar-benar error. Nah, nanti kita lihat perbedaannya juga ya. Nah, maaf, permintaan kamu tidak dapat diproses. Nah, ini sebenarnya yang dikembalikan itu string, bukan objek error gitu. Nah, kita coba juga apa namanya yang finally-nya ini gitu. Kita buat true. Nah, kalau kita klik, nah berhasil finally-nya. Nah, selamat datang Mern, kembali kayak gitu. Nah, untuk errornya tadi seperti yang aku bilang ya, sebenarnya ini bukan error yang benar gitu. Nah, untuk ngeceknya gimana? Kita bisa pakai console error gitu. Nah,
kalau kita save, kita buat ini false. Nah, kita klik, nah dia keluar error. Maaf, permintaan kamu tidak dapat diproses. Nah, tapi ini sebenarnya bukan error gitu. Ini string biasa aslinya gitu. Nah, gimana caranya biar ini bisa jadi error beneran gitu? Nah, kenapa sih kita harus pakai error sebenarnya? Nah, jadi kalau kita pakainya string kayak gini tadi, JavaScript-nya itu sebenarnya nggak tahu ini tuh error gitu. Jadi error itu sebenarnya ada macam-macam juga ya. Nah, ini ada eval error, ada rank error, reference error, syntax error, mungkin sering, type error, sama URI error. Nah, kalau kita kasihnya string biasa kayak tadi, ini, nah JavaScript nggak tahu karena ini bukan bagian dari error gitu. Nah, agar JavaScript-nya tahu, kita bisa instansiasi itu. Nah, dengan new error, kita kirimin objek errornya itu dengan pesan kayak gini. Nah, terus nangkapnya gimana? Nangkapnya gini. Kalau kita coba jalanin aja deh ini. Kita jalanin, nah dia keluar ini error. Tapi ini objek gitu. Nah, dan kita kan nggak nambahin string tadi ya. Nah, ini udah kedetek kalau ini error gitu. Nah, kalau kita mau mengambil pesannya, kita bisa manfaatin objek message gitu. Property message. Jadi kalau kita klik, nah akan ketangkep errornya. Nah, seperti itu tentang async sama await. Nah, cukup.